Aku berdiri di depan jendela besar kantorku, memandang Surabaya dari lantai 10. Jalanan sibuk, klakson bersahutan, dan langit biru pucat menutup seluruh horizon. Inilah kota yang membesarkanku. Batinku. Bayangan masa kecil muncul. Ayah yang mengajar matematika dengan sabar. Ibu yang tiap pagi sibuk membungkus QQ manis dengan plastik bening. Aroma serabi dan klepon seakan masih menempel di ingatan. Aku duduk di kursi direkturku, menyandarkan tubuh. Ingatanku melayang pada masa kuliah. Aku mengetik artikel lepas di tengah malam, mengantar kue ibu sebelum berangkat kuliah, dan menabung demi membeli satu buku bisnis impor yang kusimpan bagai harta karun. Mimpi besar tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun dari pengorbanan kecil. Setiap hari, bisikku pada diri sendiri. Aku menatap papan grafik pertumbuhan perusahaan di ruang rapat. Dulu, hanya 3 orang yang bekerja bersamaku di ruang sempit, dengan meja bekas. Kini, ratusan karyawan lalu lalang di gedung kantor pusat. Hatiku terasa hangat. Lihatlah kita sekarang. Aku tersenyum sendiri. Aku turun ke kantin, ikut makan siang bersama staf. Mereka tertawa, bercerita tentang anak-anak mereka. Dan aku mendengarkan dengan sepenuh hati. Aku selalu percaya bahwa kantor ini bukan sekadar mesin uang, melainkan rumah bagi semua orang yang bekerja di dalamnya. Kembali ke ruanganku. Aku melihat Kiki, manajer keuangan yang duduk di seberang meja, sedang menyusun laporan. Senyumnya tenang. Sikapnya selalu meyakinkan. Kiki, kalau aku ini nahkoda kapal, kamu kompasnya, ucapku sambil bercanda. Iya, hanya tertawa kecil. Tanpa nahkoda, kapal tidak akan sampai tujuan. Bu Nadira, aku ikut tertawa. Merasa beruntung, punya orang sepertinya di sisiku. Rapat mingguan selesai. Aku kembali duduk sendirian di ruang direktur. Pandanganku tertuju pada grafik pertumbuhan yang indah. Aku menghela napas lega. Akhirnya, semua baik-baik saja, kataku dalam hati. Aku tidak tahu. Saat itu bayangan gelap sudah mengintai. Sebuah rahasia yang pelen-pelen akan merobohkan seluruh kepercayaanku. Kursi direktur ini terasa nyaman, tapi tak lama lagi, aku harus menukarnya dengan seragam pembersih demi mencari kebenaran. Pagi itu, aku turun ke lobi. Gedung lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan jam 7:30 menit. Sebagian besar karyawan baru berdatangan. Aku sengaja berdiri sebentar di samping resepsionis, memperhatikan satu persatu mereka yang masuk dengan wajah penuh semangat. Beberapa sempat menyapaku dengan ragu. Sebagian masih kagok menyapa CEO. Tapi aku selalu membalas dengan senyum tulus. Selamat pagi, jaga semangat, ya, kataku. Senyum kecil dari mereka menjadi hadiah sederhana yang membuatku percaya. Aku sedang memimpin keluarga, bukan sekadar perusahaan. Sekitar jam 9, aku melangkah ke kantin kantor. Aku tidak ingin selalu terlihat di lantai 10 saja. Jadi sesekali aku turun ke bawah, duduk bersama staf biasa. Begitu aku masuk, suasana kantin yang semula riuh langsung hening sejenak. Aku tertawa kecil. Ayo, lanjutkan saja, jangan tegang, kataku sambil mengambil nampan. Aku memilih bubur ayam sederhana dan duduk di meja paling ujung, bergabung dengan 2 staf administrasi yang tampak kebingungan. Boleh aku duduk di sini? Tanyaku. Mereka mengangguk cepat. Wajah mereka merah karena gugup. Dalam beberapa menit, percakapan pun mengalir. Kami membicarakan anak-anak mereka, cicilan rumah, dan juga gosip ringan seputar drama televisi. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa bersama mereka. Di balik semua grafik dan laporan, inilah inti sebenarnya. Kebersamaan yang membuat semuanya terasa nyata. Siang hari, aku memimpin rapat mingguan. Para manajer duduk melingkar. Dan di antara mereka ada Kiki, orang yang paling kupercaya. Ia duduk dengan postur tegak, mencatat setiap poin dengan teliti. Aku bangga dengan kerja kalian, kataku membuka rapat. Tapi ingat, keberhasilan kita bukan hanya tentang angka. Kita ada di sini karena saling percaya. Mereka mengangguk. Suasana rapat terasa penuh kehangatan. Aku menatap satu persatu wajah mereka, dan hatiku berbisik. Inilah keluarga besar yang selama ini kuimpikan. Setelah rapat selesai dan semua orang bubar, Kiki masih duduk di kursinya. Aku menoleh kepadanya.
sambil tersenyum. Kamu kelihatan sibuk sekali akhir-akhir ini, kataku. Ia menghela napas ringan, tersenyum. Ya Bu, banyak laporan yang harus dipelajari. Tapi tenang, semua aman. Aku percaya kamu, jawabku spontan. Kalau aku ini nahkoda, kamu tetap kompasnya. Kiki tertawa kecil. Tanpa kompas, kapal bisa salah arah. Tapi tanpa nahkoda, kapal tidak akan pernah berangkat. Aku ikut tertawa. Dalam hati, aku merasa beruntung. Bagiku, Kiki bukan hanya manajer keuangan, tapi juga sahabat perjalanan sejak awal. Hari mulai gelap ketika aku kembali duduk sendirian di ruang direktur. Lampu kota Surabaya mulai menyala di kejauhan. Terlihat indah dari balik kaca jendela. Aku menyandarkan tubuh, menghela napas panjang, lalu menatap papan grafik yang penuh warna. Terima kasih Tuan, bisikku pelan. Semoga aku bisa menjaga semua ini. Malam itu, aku pulang dengan hati penuh syukur. Aku benar-benar percaya bahwa semua baik-baik saja, bahwa orang-orang di sekitarku, terutama Kiki, akan selalu ada untukku. Aku tidak pernah menyangka bahwa rasa percaya itulah yang kelak akan menjadi luka terdalam dalam hidupku. Hari itu, udara di ruang direktur terasa berbeda. Aku membuka laptopku, menatap laporan mingguan yang dikirim oleh tim audit internal. Di halaman pertama, semuanya tampak baik-baik saja. Grafik penjualan naik, angka distribusi stabil. Tapi ketika aku menelusuri lebih dalam, ada catatan kecil di pojok kanan bawah. Terdapat selisih dana operasional bulan ini. Perlu klarifikasi lebih lanjut. Aku memicingkan mata. Selisih itu tidak kecil, jumlahnya cukup besar untuk membuatku terjaga semalaman. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir positif. Mungkin hanya salah input. Bisa saja ada pengeluaran yang belum tercatat. Tapi entah kenapa, catatan kecil itu terus berputar di kepalaku seperti gema yang tak mau hilang. Sore hari, aku memanggil 2 staf audit ke ruanganku. Mereka datang dengan wajah gugup, membawa setumpuk berkas. Bu Nadira, kata salah satu dari mereka, dengan suara hati-hati, kami menemukan adanya transfer dana yang tidak jelas tujuannya. Jumlahnya tidak sedikit. Aku terdiam, menatap angka di kertas yang mereka sodorkan. Angka itu begitu telanjang, dingin, tak bisa dibantah. Sudah coba konfirmasi ke bagian keuangan? Tanyaku dengan nada tenang, meski dalam dada hatiku bergetar. Sudah Bu, tapi penjelasannya kurang masuk akal. Kami pikir lebih baik langsung melapor ke Ibu. Aku mengangguk pelan. Dari luar, aku tampak tenang, tapi di dalam, pikiranku sudah berputar cepat. Bagian keuangan, itu artinya Kiki. Sore menjelang malam, aku memanggil Kiki ke ruanganku. Ia datang dengan senyum yang sama seperti biasa, duduk di kursi seberang dengan tenang. Ada laporan audit yang agak aneh, kataku sambil menyodorkan kertas. Selisih dana operasional, apa kamu tahu soal ini? Kiki menatap sekilas, lalu tersenyum tipis. Itu hanya salah pencatatan. Ada pengeluaran untuk vendor baru yang belum masuk sistem. Besok saya bereskan Bu. Nada suaranya begitu tenang. Matanya penuh keyakinan. Kalau bukan karena aku membaca laporan dengan mataku sendiri, aku pasti sudah percaya begitu saja. Aku hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Baik, aku tunggu penjelasannya besok. Kiki berdiri, menutup berkas, dan pamit dengan sopan. Aku mengikutinya dengan tatapan yang tak bisa kulepaskan. Ada sesuatu di balik senyumnya. Sesuatu yang entah kenapa membuat bulu kudukku merinding. Setelah semua orang pulang, aku masih duduk di ruanganku. Layar laptop memantulkan cahaya biru yang menusuk mata. Tapi pikiranku justru melayang jauh. Aku menatap grafik pertumbuhan yang indah di papan. Lalu tatapanku beralih pada catatan kecil tentang selisih dana itu. Apakah aku terlalu curiga? Atau justru aku terlalu percaya? Batinku. Aku teringat ucapan ayah dulu. Kejujuran adalah modal terbesar, tapi juga celah paling mudah dikhianati. Aku menggenggam tangan erat-erat. Melamet, aku merasa ada sesuatu yang retak dalam fondasi kepercayaan yang selama ini kujaga. Ketika aku turun ke lobi untuk pulang, langkahku terhenti. Aku mendengar 2 staf berbincang di dekat pintu keluar. Mereka tidak tahu aku ada di sana,
Kamu denger nggak? Katanya ada orang dalam yang kasih data ke pesaing. Bisik salah satunya. Ah, masa sih? Jangan-jangan itu cuma gosip. Jawab yang lain. Tapi kalau benar, gawat. Bisa-bisa perusahaan kita runtuh. Aku berdiri, membeku. Kata-kata mereka menusuk lebih tajam daripada laporan audit. Ada orang dalam yang mengkhianati. Aku melangkah keluar, mencoba menjaga wibawa di hadapan semua orang. Tapi dalam hati, aku mulai dihantui pertanyaan yang menakutkan. Siapa yang selama ini sudah menemaniku, tapi diam-diam sedang menjualku? Jam menunjukkan hampir pukul 8 malam. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya beberapa lampu kantor yang masih menyala. Aku masih berada di ruanganku. Menutup laptop perlahan, pikiranku masih tertinggal pada laporan audit kemarin. Gedung yang biasanya penuh tawa kini sepi. Hanya terdengar suara AC dan langkah kakiku saat keluar dari ruang direktur. Aku berjalan menyusuri koridor panjang, berniat turun ke lobi untuk pulang. Namun, langkahku tiba-tiba terhenti ketika samar-samar terdengar percakapan dari salah satu ruang meeting yang pintunya tidak tertutup rapat. Aku menahan napas, mendekat. Perlahan, suara dua orang terdengar jelas. Mereka tidak sadar aku ada di luar pintu. Apa semuanya sudah beres? Suara seorang pria terdengar gugup. Tenang saja, bos kita tidak akan curiga. Aku sudah rapikan laporan. Jawab suara lain dengan nada yakin. Hatiku bergetar. Kata bos kita menusuk telingaku. Mereka sedang membicarakan aku. Aku dengar, data itu sudah sampai ke pihak luar? Tanya pria pertama lagi. Ya, dan bayaran juga sudah masuk. Asal jangan sampai ada yang tahu. Jawab pria kedua. Disusul tawa kecil yang membuat bulu kudukku berdiri. Tubuhku menegang. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan suara nafasku yang tiba-tiba terasa berat. Jadi benar, ada orang dalam yang membocorkan rahasia perusahaan. Aku mundur perlahan, menjauh dari pintu. Jantungku berdentum begitu keras, hingga seolah bisa terdengar di seluruh koridor. Aku berusaha menenangkan diri. Tapi rasa takut bercampur dengan perasaan dikhianati. Siapa mereka sebenarnya? Apakah orang yang selama ini paling kupercaya terlibat? Pertanyaan itu berkecamuk di kepalaku. Aku merapatkan blazerku, mencoba menenangkan hati. Ingin rasanya aku langsung membuka pintu dan mengkonfrontasi mereka. Tapi suara hati kecilku berbisik. Kalau kau terburu-buru, mereka akan menutup rapat semua bukti. Kau butuh cara lain. Saat aku melangkah cepat menuju lift, seseorang tiba-tiba muncul dari tikungan lorong. Itu Kiki. Ia tersenyum ramah, membawa map tebal di tangannya. Loh, Bu Nadira masih di sini? Tanyanya ringan. Aku terkejut. Hampir saja menjatuhkan tas yang kugenggam. Aku buru-buru menarik senyum palsu. Iya, baru mau pulang. Kamu sendiri? Ada laporan tambahan yang harus kuperiksa. Tenang saja. Semua aman. Ia menepuk map di tangannya sambil tersenyum tenang. Aku menatapnya sekilas, mencoba membaca matanya. Tenang. Terlalu tenang. Justru ketenangan itu membuat dadaku semakin sesak. Di rumah, aku duduk di tepi ranjang tanpa menyalakan lampu. Ruangan gelap, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang masuk lewat jendela. Suara percakapan di balik pintu kantor tadi terus terngiang-ngiang. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Rasa percaya yang selama ini kujaga seperti mulai runtuh sedikit. Demi kalau benar ada pengkhianatan, aku harus menemukannya. Tapi bagaimana caranya? Mereka terlalu pintar menyembunyikan jejak. Air mataku menetes tanpa kusadari. Untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian di puncak, dikelilingi banyak orang. Tapi tak tahu siapa yang bisa benar-benar dipercaya. Aku berjanji pada diriku malam itu. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus mencari cara untuk membuka semua kedok itu. Meskipun berarti, aku harus rela meninggalkan kebanggaanku sebagai cowok demi mengetahui kebenaran yang pahit. Pagi itu, aku masuk kantor dengan senyum yang kupaksakan. Para karyawan menyapaku ramah. Selamat pagi, Bu Nadira. Sambil tersenyum lebar, aku membalas dengan anggukan kecil. Seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, dalam hatiku, suara percakapan di balik pintu malam itu masih terngiang. Setiap senyum yang kuterima, terasa penuh tanda tanya.
Apakah mereka sungguh tulus, atau salah satu dari mereka justru bagian dari pengkhianatan itu? Aku mencoba berjalan tegak, tapi di balik senyumku, ada luka yang tak bisa kulupakan. Di ruanganku, Kiki datang membawa laporan baru. Ia meletakkan map rapi di atas mejaku, lalu berkata dengan nada tenang, "Semua sudah aman, Bu. Tidak ada yang perlu Ibu khawatirkan." Ia tersenyum. Senyum yang biasanya menenangkan. Tapi pagi itu, senyum itu justru membuat dadaku terasa perih. Aku menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu di balik sorot matanya. "Kamu yakin? Semua baik-baik saja, Ki?" Tanyaku hati-hati. "Tentu, Bu. Percayalah pada saya." Ia menjawab mantap. Aku menelan ludah. Kata-kata itu seolah pisau tak kasat mata. Percayalah. Kata yang dulu jadi alasan aku memberikan banyak tanggung jawab kepadanya. Sekarang, kata itu justru membuatku ingin menangis. Aku memutuskan berjalan ke pantry, mencari sedikit ketenangan. Dua staf muda sedang duduk, minum kopi sambil berbincang. Saat aku masuk, mereka buru-buru berdiri. "Selamat pagi, Bu Nadira." Aku tersenyum kecil. "Santai saja, lanjutkan ngobrolnya." Mereka kembali duduk, tapi kini suaranya mengecil. Dari gelagatnya, aku tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Satu kalimat sempat ku dengar samar, "Tapi jangan sampai bos tahu." Aku pura-pura sibuk menuangkan teh ke cangkir. Sementara telingaku tajam, menangkap setiap potongan kata. Tapi tak ada lagi, hanya bisikan singkat. Lalu senyap. Aku menarik napas panjang. Rasa curiga semakin dalam, tapi tanpa bukti. Aku hanyalah seorang wanita yang tampak paranoid. Siang itu, aku membuka laporan keuangan yang baru saja dibawa Kiki. Angkanya terlihat rapi. Terlalu rapi. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada ketidakseimbangan. Tapi justru itulah yang membuatku curiga. Dunia bisnis tidak pernah sesempurna itu. Aku mengetuk meja dengan jari, memandangi setiap angka dengan teliti. Ada rasa asing di sana. Seperti puzzle yang sudah disusun ulang agar terlihat indah. Padahal, ada potongan yang hilang. Aku menutup map perlahan, lalu berbisik pada diriku sendiri, aku harus turun langsung. Aku tidak bisa hanya duduk di kursi direktur dan menunggu kebenaran datang. Malam itu di rumah, aku duduk di depan cermin. Blazer navy dan kemeja putih yang biasanya membuatku tampak berwibawa, kini justru terasa seperti penjara. Aku menyentuh wajahku perlahan lalu bergumam. Kalau aku ingin tahu siapa pengkhianat itu, aku harus menjadi orang lain. Seseorang yang tidak pernah mereka perhatikan, seseorang yang bisa melihat tanpa dicurigai. Sebuah ide gila muncul di kepalaku. Menyamar menjadi cleaning service di kantorku sendiri. Aku tersenyum tipis, meski mataku berkaca-kaca. Kalau ini satu-satunya jalan, aku akan melakukannya. Aku berbaring di ranjang, tapi mataku enggan terpejam. Ingatan tentang ayahku, yang dulu membangun perusahaan ini, dari nol kembali hadir. Kata-katanya terngiang jelas. "Nak, kalau suatu saat kamu merasa sendiri, ingatlah, kekuatanmu justru lahir dari luka. Jangan takut terluka, karena luka itu yang akan membuatmu kuat." Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan karena kelemahan. Aku berbisik pelan dalam kegelapan. "Ayah, aku akan melindungi warisanmu, walau harus mengorbankan harga diriku sebagai Cio." Aku berdiri lama di depan cermin pagi itu. Blazer navy yang selalu kupakai terasa semakin berat, seakan menjerat leherku. Blazer ini biasanya melambangkan kewibawaanku, simbol bahwa aku pemimpin, seorang CEO. Tapi kini, setiap kali kupandangi diriku dengan pakaian itu, aku hanya melihat bayangan wanita yang sedang kehilangan kendali. Aku menyentuh kerah kemeja putihku perlahan. "Mungkin ini terakhir kalinya aku mengenakanmu sebagai diriku sendiri." Bisikku lirih. Ada rasa takut, bukan takut kehilangan jabatan, tapi takut kehilangan jati diri. Namun di saat yang sama, ada nyala kecil dalam hatiku. Keberanian untuk menanggalkan mahkota ini. Aku memutuskan keluar rumah tanpa sopir. Hanya naik ojek online. Tujuanku, pasar kecil di pinggiran Surabaya. Di sana, tak ada yang mengenalku. Di sana, aku hanya seorang wanita biasa. Saat turun di pasar, aroma sayur, bau keringat,
dan suara pedagang bercampur jadi satu. Aku melangkah pelan, menatap kios-kios yang menjual baju sederhana. Tidak ada blazer elegan, tidak ada kemeja branded, hanya seragam murah berwarna biru muda dengan badge, bertuliskan cleaning service. Tanganku bergetar ketika menyentuhnya. Aku membayangkan diriku memakainya. Apakah aku sanggup? Tanyaku pada diri sendiri. Namun, sebelum aku sempat ragu lebih lama, seorang ibu penjual berkata ramah. Mau beli seragamnya, Mbak? Ukurannya pas. Loh? Aku mengangguk pelan. Ya, Bu. Saya ambil. Malamnya, di rumah, aku duduk dengan seragam itu di pangkuanku. Rasanya, aku, seorang cowok, memegang pakaian seorang cleaning service. Dua dunia yang sangat jauh. Aku lalu menyiapkan perlengkapan penyamaran. Ikat rambut sederhana, masker kain polos, sepatu karet hitam. Aku juga memutuskan tidak memakai makeup yang biasa kuandalkan. Wajahku harus terlihat polos, bahkan sedikit kusam. Ketika aku menatap cermin lagi, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Rambutku kuikat seadanya, wajahku tampak lelah, dan tubuhku kini dibalut seragam biru sederhana. Aku tersenyum miris. Inilah aku, Nadira yang lain. Untuk masuk ke kantorku sebagai cleaning service, aku harus melewati sistem outsourcing. Aku ingat, salah satu petugas outsourcing yang pernah bekerja sama dengan perusahaanku, Pak Slamet. Aku menghubunginya lewat nomor lama yang masih kusimpan. Pak Slamet, saya ingin bekerja, tidak perlu nama asli. Anggap saja, saya butuh pekerjaan sementara. Suara di seberang terdengar ragu. Ibu, suaranya mirip, tapi aku memotong cepat. Tolong, jangan tanya. Anggap saja, saya orang baru. Saya hanya ingin bekerja sebagai cleaning service, shift malam. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Baiklah Mbak, kalau itu maunya, saya percaya. Tapi ingat, pekerjaan ini tidak mudah. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa Pak, saya sudah siap. Malam berikutnya, aku masuk ke gedung kantorku sendiri. Tapi kali ini bukan lewat pintu utama, bukan dengan senyum satpam yang selalu membungkuk hormat. Aku masuk dari pintu samping, bersama beberapa petugas cleaning service lain. Namamu, siapa? Tanya seorang wanita parubaya dengan tatapan penasaran. Aku menelan ludah. Tidak mungkin aku menyebut Nadira. Aku spontan menjawab, Rani. Wanita itu tersenyum. Aku Bu Siti. Jangan malu-malu ya. Kita di sini keluarga. Aku tersenyum samar. Ada kehangatan yang belum pernah kurasakan selama ini. Tanganku gemetar saat menggenggam gagang pelmop. Aku berdiri di labi megah yang biasanya kulalui dengan sepatu hak tinggi. Kini harus kubersihkan dengan tanganku sendiri. Aku menyapu lantai marmer, mengelap kaca besar, bahkan harus jongkok untuk membersihkan sudut sadet yang jarang tersentuh. Keringat mengalir, punggungku sakit. Namun, di tengah semua rasa lelah, ada sesuatu yang membuat hatiku bergetar. Aku melihat gedung ini dari mata orang kecil, dari mata mereka yang setiap hari bekerja, tanpa pernah mendapat ucapan terima kasih dariku. Aku berbisik dalam hati. Maafkan aku. Selama ini aku tidak pernah benar-benar melihat kalian. Saat tengah malam, aku berpura-pura mengepel dekat ruang meeting. Lampu di dalam ruang itu masih menyala. Dari celah pintu, aku mendengar suara-suara yang familiar. Minggu depan dana akan cair. Kiki sudah urus semua, kata suara seorang pria. Aku menahan napas. Nama itu kembali disebut. Kiki. Orang yang paling kupercaya. Aku mendekatkan tubuhku ke pintu, tapi harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Aku ingin masuk, tapi aku hanyalah seorang cleaning service sekarang. Kalau aku nekat, aku bisa langsung dicurigai. Hatiku berdegup kencang. Malam pertamaku menyamar, dan aku sudah mendengar hal yang bisa menjatuhkan segalanya. Setelah semua orang pulang, aku berdiri di depan jendela besar lantai ke-10. Kota Surabaya terhampar indah, lampu-lampunya berkilauan. Aku menggenggam erat kain lap di tanganku. Kalau benar Kiki mengkhianatiku, aku akan menemukan buktinya. Tidak peduli harus sejauh apa aku jatuh. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini air mata tekad. Aku, Nadira atau Rani, bagi mereka sudah menanggalkan Mekotaku, dan aku siap melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda,
Hari masih gelap ketika alarm ponselku berdering keras. Biasanya aku bangun jam 8, menikmati sarapan dengan kopi impor, lalu langsung meluncur ke kantor dengan mobil mewah. Tapi pagi ini berbeda. Pukul 5, aku sudah harus bangun, menyiapkan diri untuk bergabung dengan tim cleaning service. Aku memandang seragam biru muda yang tergantung di kursi. Ada perasaan getir. Inilah aku sekarang, gumamku, sembari menegakkan bahu. Untuk pertama kalinya aku tidak duduk di kursi belakang mobilku. Aku naik angkot yang penuh sesak, berdesakan dengan ibu-ibu, membawa belanjaan dan mahasiswa yang setengah mengantuk. Tanganku menggenggam erat tas kain kecil, berisi bekal sederhana yang kubuat sendiri. Nasi, telur, dan tempe goreng. Rasanya kaku, aneh, tapi juga nyata. Seorang ibu di sampingku tersenyum. Mau kerja ya mbak? Aku mengangguk pelan, berusaha tersenyum. Iya bu, senyum itu hangat. Berbeda sekali dengan senyum basi-basi yang sering kuterima di ruang rapat. Sesampainya di kantor, aku langsung disambut Bu Siti. Wanita paruh baya itu menjadi semacam mentor bagiku. Rani, ayo ikut aku. Kamu ke bagian area toilet wanita dan pantry, katanya tegas. Aku tertegun. Toilet, pantry. Selama ini aku bahkan tidak pernah benar-benar masuk ke area itu. Selain sekilas, kini aku harus membersihkannya. Bu Siti mengajarkanku cara menggunakan cairan pembersih, cara menyikat lantai, sampai cara mengelap kaca agar tidak berbekas. Aku mencoba menirunya, tapi hasilnya berantakan. Kain lapku justru meninggalkan noda air. Bu Siti hanya tertawa. Sabar Renduk, semua butuh latihan. Nanti lama-lama terbiasa. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bagaimana rasanya menjadi murid. Saat jam istirahat, aku duduk bersama tim cleaning service di pantry karyawan ruang yang biasanya hanya kulihat sekilas dari jauh. Mereka mengeluarkan bekal masing-masing, nasi bungkus, tempe, sambal, mie goreng. Aku pun membuka bekalku yang sederhana. Rani, bekalnya rapi banget. Kamu masak sendiri? Tanya salah satu teman baruku, Ulan. Aku gugup. Kalau jujur, pasti mereka heran. Jadi aku hanya mengangguk. Iya, seadanya. Obrolan mereka begitu hangat. Mereka tertawa, bercanda tentang anak-anak mereka, tentang gaji yang pas-pasan, tentang bos yang katanya terlalu dingin. Bos yang tak lain adalah aku sendiri. Aku menunduk, tersenyum getir. Aku akhirnya tahu apa yang mereka rasakan tentang diriku. Sore itu, aku mendapat giliran membersihkan ruang meeting besar. Ruangan itu adalah tempat aku biasanya memimpin rapat, memutuskan masa depan perusahaan. Kini, aku datang membawa mop dan ember. Saat sedang membersihkan, tanpa sengaja aku mendengar suara langkah kaki. Aku buru-buru menunduk, berharap tidak ada yang mengenaliku. Pintu terbuka, seorang staf muda masuk sambil mengomel di telepon. Ya, uangnya belum turun, katanya si Kiki lagi ngurus. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa lama. Aku menegang, lagi-lagi nama itu. Aku pura-pura mengepel lebih semangat, padahal jantungku berdegup kencang. Malamnya, tubuhku remuk, tanganku terasa kasar, punggungku pegal. Aku duduk di tangga darurat, mencoba mengatur napas. Kain lap masih di tanganku, kini basah dan berbau cairan pembersih. Aku memandang ke arah gedung tinggi itu. Tempatku dulu duduk di kursi empuk. Kini aku hanya bisa menatap dari bawah. Air mataku menetes tanpa ku sadari. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan ini. Air mata kesadaran. Aku harus kuat. Aku harus membuka semua kebusukan ini. Ketika semua orang hampir selesai bekerja, aku melihat dua pria keluar dari ruang server. Mereka berbicara pelan, tapi telingaku masih bisa menangkap potongan kalimat. Filenya sudah dipindah. Nanti Kiki yang beresin sisanya. Bos besar nggak bakal sadar. Aku menelan ludah. Mereka bicara tentang file, data perusahaan. Hatiku berdesir. Ini bisa jadi bukti awal, tapi aku tak boleh gegabah. Aku harus mengumpulkan lebih banyak. Saat pulang, aku kembali naik angkot malam. Jalanan Surabaya penuh lampu jalan, terasa asing, namun juga indah. Aku menatap keluar jendela. Wajahku letih,
tapi mataku menyala. Dunia baru ini keras, penuh keringat, penuh beban. Tapi di dunia inilah aku menemukan potonggen kebenaran. Aku berbisik pada diriku sendiri, aku bukan hanya CEO. Aku sekarang juga Rani. Dan Rani tidak akan menyerah. Hari itu aku bangun dengan tubuh yang seperti dihantam palu. Punggungku sakit, tangan terasa kaku, dan kakiku seakan menolak melangkah. Selama ini aku terbiasa bekerja dengan kepala, bukan tubuh. Dan kini, hanya 2 hari menjadi cleaning service, aku sudah seperti orang tua renta. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Kantung mata mulai terlihat. Kulitku pucat. Bertahan Rani. Kamu harus bertahan. Bisik. Lalu mengenakan seragam biru muda yang kini terasa semakin berat. Di kantor, Bu Siti langsung memberikan tugas baruku. Rani, hari ini kamu ke bagian lobi depan. Ingat, itu area paling sibuk. Kamu harus sigap. Kalau ada tamu, area harus selalu bersih. Lobi kantor adalah jantung perusahaan tempat klien, investor, bahkan pejabat sering datang. Payosalnya aku melangkah masuk dengan penuh wibawa sebagai CEO, menyapa mereka dengan percaya diri. Tapi kali ini, aku berdiri di sudut, membawa mop dan kain lap. Baru sebentar aku mengepel, seorang tamu masuk. Aku buru-buru menyingkir, hampir tersandung. Beberapa staf resepsionis menahan tawa melihatku kikuk. Wajahku panas, tapi aku menunduk. Ini semua demi tujuan yang lebih besar, batinku. Saat sedang membersihkan kaca, telingaku menangkap percakapan 2 staf marketing di dekat resepsionis. Aku nggak ngerti deh, kenapa data laporan bisa hilang. Katanya si Kiki lagi ngehandle, tapi kok makin ribet ya? Ya, tapi Kiki kan orang kepercayaan bos besar. Pasti aman lah. Aku mengepalkan tangan di balik kain lap. Lagi-lagi namanya disebut. Dan kali ini, bukan sekadar gosip. Data perusahaan hilang. Apa maksudnya? Ulan teman baru di tim cleaning service menatapku curiga. Rani, kamu aneh ya? Dari kemarin, kayak orang bingung terus. Kamu beneran pernah kerja cleaning sebelumnya? Aku tercekat. Kalau aku salah jawab, penyamaranku bisa terbongkar. Aku tersenyum kikuk. Hehe. Dulu pernah bantu-bantu di rumah saudara. Tapi ya gitu. Masih canggung. Ulan menatapku sejenak, lalu tertawa. Pantesan. Kirain kenapa? Tenang aja. Nanti juga terbiasa. Kita semua dulu juga gitu kok. Aku menghela napas lega. Hampir saja. Scene 5. Menjelang malam, Bu Siti memberiku tugas tambahan. Membersihkan ruang arsip. Banyak debu di sana. Kamu bisa kan Rani? Tanyanya. Aku mengangguk. Meski sebenarnya tubuhku sudah menjerit minta istirahat. Ruang arsip itu gelap, berdebu, dan penuh rak tinggi. Berisi map. Saat membersihkan, aku tak sengaja menjatuhkan beberapa map. Salah satunya terbuka, menampilkan lembar-lembar laporan keuangan. Aku terpaku. Beberapa angka terlihat janggal, ada transfer besar ke rekening asing, tanpa keterangan jelas. Tanganku bergetar. Ini pasti ada hubungannya dengan Kiki. Saat aku sedang mengintip lebih jauh isi laporan itu, tiba-tiba pintu ruang arsip terbuka. Aku buru-buru menyembunyikan map kerak semula, dan mengambil kain lap berpura-pura sedang membersihkan. Seorang pria staf IT masuk. Kamu ngapain di sini malam-malam? Aku menendak. Bersih-bersih, Pak, disuruh Bu Siti. Ia mengangguk pelan, lalu mencari sesuatu di komputer pojok ruangan. Aku menahan napas. Jantung berdegup kencang. Untunglah ia pergi tanpa curiga. Begitu pintu tertutup, aku terduduk lemas. Hampir saja aku ketahuan. Saat keluar dari ruang arsip, Wulan menungguku di lorong. Capek banget ya Ron, tugas tambahan itu biasanya buat yang udah senior. Kok bisa kamu yang kena? Aku tersenyum lemah. Mungkin karena aku masih baru. Tanpa banyak bicara, Wulan mengulurkan sebotol air mineral dingin. Nih, biar nggak pingsan. Kita di sini harus saling jaga. Aku terdiam. Hati kecilku bergetar. Selama ini aku mengira karyawan kecil hanya sibuk dengan diri sendiri. Tapi di dunia ini, ada solidaritas yang tulus. Malam itu, saat semua sudah pulang, aku kembali ke tangga darurat, dan duduk menatap kota Surabaya dari celah kaca kecil. Lampu-lampu jalan berkelip seperti bintang. Aku menggenggam tas kecilku erat. Rintangan ini
tidak akan membuatku mundur. Aku harus tahu siapa saja yang terlibat. Dan aku harus selamatkan perusahaanku. Tapi lebih dari itu, aku harus selamatkan orang-orang yang bekerja keras untukku, orang-orang seperti Bu Siti dan Wulan. Air mata menetes. Tapi kali ini, penuh tekad. Aku tahu, jalan ke depan akan semakin berat. Hari itu aku berangkat kerja dengan rasa was-was. Tubuhku sudah agak terbiasa dengan ritme cleaning service. Tapi hatiku tidak. Semalaman aku tidak bisa tidur. Map keuangan yang kutemukan kemarin terus menghantui pikiranku. Angka-angka transfer itu. Aku yakin sekali, bukan salah input. Itu manipulasi. Dan nama Kiki semakin jelas berdiri di depan mataku sebagai pelakunya. Namun ada satu hal yang membuatku takut. Kalau aku sudah tahu, apakah dia juga sadar aku sedang mengawasinya? Di pantry, aku menyapa Wulan seperti biasa, tapi kali ini ia menjawab seadanya. Iya, pagi Ron. Suaranya datar. Aku heran. Kenapa? Ada masalah? Tanyaku hati-hati. Wulan menggeleng, lalu buru-buru pergi. Perasaan tak enak menggelayuti dadaku. Biasanya Wulan ramah. Apa aku sudah melakukan kesalahan? Atau apakah ada seseorang yang sengaja memengaruhinya? Siang harinya, saat sedang mengepel dekat ruang rapat, aku melihat Kiki keluar bersama beberapa staf. Ia tertawa, seakan tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba, matanya bertemu denganku. Tatapan itu menusuk tajam, penuh tanda tanya. Bukan tatapan atasan ke bawahan biasa, lebih seperti seseorang yang curiga. Aku buru-buru menunduk, meremas gagang pel eratoret. Di dalam kepalaku, suara kecil berbisik. Dia tahu, Kiki sudah mulai tahu. Sore menjelang, aku kembali ditugaskan ke ruang arsip. Kali ini, suasananya berbeda. Rak yang kemarin penuh map, beberapa kini kosong. Aku panik. Map berisi data keuangan yang sempat kulihat hilang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangku. Cari sesuatu? Suara berat itu membuatku menoleh. Seorang pria security berdiri di pintu, menatapku curiga. Aku menelan ludah. Cuman bersih-bersih pak. Bu Siti yang suruh. Ia mengangguk pelan. Tapi sorot matanya tetap tajam. Aku tahu. Sejak saat itu, aku mulai diawasi. Malam itu, saat semua orang pulang, aku sengaja tinggal lebih lama. Ingin sekali memeriksa sisa map yang ada. Namun baru saja aku membuka laci meja arsip, pintu ruang itu terbanting keras. Kiki berdiri di sana. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Dia melangkah masuk perlahan. Senyumnya tipis. Kerja lembur ya, suaranya tenang. Tapi justru membuat bulu kuduku meremang. Aku buru-buru menunduk, memeluk kain lap di tanganku. Iya, Pak, bersih-bersih. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lama, seolah ingin menembus penyamaranku. Lalu, ia tersenyum miring. Jangan terlalu capek. Kadang, orang yang terlalu ingin tahu, malah rugi sendiri. Setelah itu ia pergi, meninggalkan udara dingin menusuk. Aku terduduk lemas. Kata-katanya bukan peringatan biasa, itu ancaman. Di tangga darurat, aku mencoba menenangkan diri. Tangan gemetar, keringat dingin mengalir. Aku sadar, semua yang kulakukan mulai membahayakan diriku, bahkan mungkin membahayakan orang-orang yang dekat denganku, seperti Bu Siti atau Wulan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah sejauh ini, aku tidak boleh mundur. Tapi, apa aku benar-benar sanggup melawan Kiki? Dia terlalu licin. Dan aku hanya seorang wanita dengan MOP dan kain lap. Air mata jatuh. Tapi hatiku tetap bergetar. Aku tahu, mulai saat ini, setiap langkah akan terasa seperti berjalan di atas jerat. Scene 1. Pagi itu, aku kembali mencoba menyapa Wulan. Pagi, Wul, ucapku sambil tersenyum kecil. Namun ia hanya mengangguk. Wajahnya dingin. Aku lagi buru-buru Ron, tanpa sempat kubalas. Ia melangkah cepat meninggalkanku. Aku terdiam, menatap punggungnya yang menjauh. Hati kecilku terasa seperti diremas. Apakah dia takut dekat denganku? Atau ada yang sengaja membuatnya menjauh? Siang hari,
Seluruh staf dipanggil ke ruang rapat. Kiki berdiri di depan dengan suara lantang. Wajah penuh harisma. Ia bercerita soal tantangan perusahaan dan pentingnya integritas. Aku yang duduk di belakang, menyamar dengan seragam biru muda, hanya bisa menatapnya. Ironi. Dia berbicara tentang kejujuran. Padahal dialah pengkhianat itu. Setiap kata-katanya seperti racun manis, dan aku bisa melihat para karyawan percaya padanya. Mereka mengangguk, bertepuk tangan, bahkan menyebut namanya dengan bangga. Dia bukan sekadar mencuri. Dia membangun citra seakan pahlawan. Aku semakin sendirian. Sore menjelang. Aku kembali mencoba mencari di ruang arsip. Tapi kali ini, bukan hanya map yang hilang, seluruh lemari kunci sudah diganti. Aku mencoba menarik laci. Tapi nihil. Napas tercekat. Semua akses sudah ditutup dariku. Aku berjongkok, memeluk lutut. Untuk pertama kalinya, sejak aku memutuskan menyamar, aku merasa benar-benar kalah. Saat aku sedang mengepel di koridor, Bu Siti mendekat dengan wajah cemas. Ia berbisik pelan. "Ron, hati-hati. Ada kabar. Kamu dipantau." Aku terperanjat. "Dipant." Bu Siti hanya mengangguk. Lalu buru-buru pergi. Seakan takut kalau ada yang melihat. Tubuhku gemetar. Rasanya perang ini bukan lagi soal menyelidiki, tapi soal bertahan hidup di dalam jeratan yang semakin menutup. Malamnya, aku pulang dengan langkah gontai. Di parkiran, aku melihat Kiki berdiri di samping mobil hitamnya. Dia tersenyum. "Samar. Kerja bagus hari ini," katanya enteng. Aku berusaha tetap datar. "Iya Pak," tapi sebelum aku beranjak, ia mendekat sedikit. Suaranya rendah, menusuk. Kadang, orang terlalu sibuk memperhatikan urusan yang bukan miliknya. Akhirnya, dia kehilangan segalanya. Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia sudah tahu, atau setidaknya, dia ingin aku merasa begitu. Di rumah, aku menutup pintu dan menjatuhkan diri di sofa. Aku menangis dalam diam. Usahaku sia-sia. Bukti hilang. Wulan menjauh. Karyawan percaya pada Kiki. Bahkan Bu Siti pun ketakutan. Aku merasa seperti seorang prajurit tanpa senjata. Aku memang tapi siapa yang akan percaya jika semua bukti lenyap dan semua orang membela Kiki? Namun di balik rasa putus asa itu, ada secercah cahaya kecil. Aku teringat wajah ayahku yang dulu membangun perusahaan ini dari nol. Kata-katanya menggema. Anak perempuan ayah tidak boleh menyerah hanya karena jalan menjadi gelap. Justru di saat itulah keberanianmu diuji. Aku menghapus air mata. Kalau aku harus kehilangan segalanya, biarlah. Tapi aku tidak akan biarkan perusahaan ini runtuh di tangan pengkhianat. Malam itu, aku tahu babak terakhir perjuangan sudah dekat. Pagi itu, suasana kantor sudah berbeda. Begitu aku masuk sambil membawa ember dan pel, aku merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa karyawan. Bisik-bisik terdengar di belakangku. Katanya, dia suka ikut campur urusan manajemen. Jangan-jangan dia mata-mata dari luar. Aku berusaha menunduk, berpura-pura tak mendengar. Namun dada ini sesak. Itu pasti ulah Kiki. Dia sengaja membangun rumor agar aku terlihat mencurigakan. Aku kembali mencoba mendekati Wulan di pantry. "Wul, kita bisa bicara sebentar?" tanyaku dengan nada memohon. Wulan menatapku dingin. "Maaf Ron, aku nggak mau ada masalah. Jangan hubungi aku lagi." Kata-katanya seperti pisau menancap. Aku ingin menjelaskan segalanya, tapi lidahku keluh. Ia pergi begitu saja. Aku menatap gelas cangkir kosong di tanganku. Air mata hampir jatuh. Aku kehilangan sahabatku. Siang itu ada rapat besar yang dihadiri hampir semua staf. Aku masuk ke ruang rapat untuk mengepel lantai, tapi tak sengaja mendengar isi pidato Kiki. Kita butuh pemimpin yang kuat, yang tidak main-main dengan perusahaan ini. Ada orang yang mencoba menjatuhkan kita dari dalam. Dan saya berjanji akan melindungi kalian semua. Tepuk tangan riuh menggema. Aku berdiri di sudut ruangan. Tubuhku bergetar. Dia bicara seolah dialah penyelamat. Padahal dialah pengkhianat. Tapi yang paling menyakitkan, semua orang percaya padanya. Malamnya, aku menerima amplop coklat yang diselipkan di locker cleaning service.
Jantungku berdegup kencang. Namun saat kubuka, aku terperanjat. Isinya, laporan keuangan yang sudah dimanipulasi. Angka-angka itu diputarbalikkan seakan-akan aku yang mencuri. Tanganku gemetar. Ini pasti jebakan Kiki. Kalau dokumen ini bocor, aku bisa dituduh sebagai pelaku. Aku pulang dengan hati hancur. Di meja kerjaku di rumah, aku menatap foto ayahku lagi. Ingatannya kembali saat ia berkata, "Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus siap kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan orang-orang. Demi kebenaran." Aku menutup mata. Air mata menetes. Apa aku sanggup? Satu-satunya cara untuk melawan Kiki hanyalah dengan membuka jati diriku sebagai CEO. Tapi risikonya besar jika semua orang sudah termakan tipu dayanya. Aku bisa ditertawakan bokenduser dari perusahaan yang aku bangun. Aku menatap seragam biru muda yang kusam. Di balik kain sederhana ini, ada diriku yang selama ini sembunyi. Aku berdiri di depan cermin. Rambut yang biasanya kuikat rapi mulai terurai lelah. Aku menatap bayangan diriku. Mata bengkak karena tangis. Besok, segalanya akan berubah. Bisikku pelan. Aku mungkin kehilangan segalanya, tapi aku tidak akan kehilangan kebenaran. Aku menggenggam erat blazer navy yang tergantung di lemariku. Itu blazer yang terakhir kali kupakai sebagai CEO di depan publik. Besok, blazer itu akan kembali kupakai untuk menghadapi Kiki. Aku berdiri lama di depan cermin. Seragam cleaning service biru muda masih melekat di tubuhku. Tapi blazer navy tergantung di tanganku. Ini hari penentuan, bisikku. Hari itu, ada rapat bulanan dengan seluruh tim manajemen. Jika aku tidak bertindak sekarang, semuanya akan hancur. Aku menarik napas panjang, merapikan rambut, dan menatap bayangan diriku sendiri. Aku bukan lagi sekadar tukang bersih-bersih. Aku adalah pemilik tempat ini. Saatnya, semua orang tahu. Ruang rapat besar itu penuh sesak. Semua manajer dan karyawan inti hadir. Kiki duduk di kursi depan, wajahnya penuh percaya diri. Aku masuk masih dengan seragam cleaning service, membawa pel dan ember. Beberapa orang mendengus. Apa dia nggak tahu diri? Ini rapat manajemen, bukan tempatnya. Aku menunduk, jantungku berdetak kencang. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Kiki berdiri, membuka rapat dengan suara lantang. Hari ini kita akan membahas arah perusahaan ke depan. Ada pihak yang mencoba mengacaukan stabilitas kita. Saya pastikan orang itu segera diusir. Aku tidak tahan lagi. Aku meletakkan pel di tengah ruangan dengan suara keras, membuat semua kepala menoleh. Kekap Kiki, suaraku bergetar, tapi lantang. Ruangan hening seketika. Semua orang menatapku seorang cleaning service yang berani memotong rapat manajemen. Aku berjalan ke depan, dengan tangan gemetar, aku melepas seragam biru muda yang menutupi blazer navy di dalamnya. Semua terperanjat. Apa maksudnya ini? Tanya salah satu staf. Aku berdiri tegak. Namaku Rani Pradipta. Aku bukan sekadar tukang bersih-bersih. Aku adalah CEO perusahaan ini. Aku yang membangun tempat ini dari nol. Suara bisik-bisik langsung pecah. Ada yang tercengang, ada yang tak percaya. Kiki menatapku dengan wajah kaku, seolah dunia runtuh di hadapannya. Aku mengeluarkan berkas dari tas kecilku. Selama berminggu-minggu aku menyamar. Karena aku tahu ada seseorang yang berkhianat. Aku butuh melihat dengan mata kepala sendiri. Dan aku menemukannya. Aku menatap tajam ke arah Kiki. Orang itu adalah kau, Kiki. Suara ruangan pecah. Beberapa manajer saling berpandangan. Kiki berdiri dengan wajah merah padam. Itu fitnah, serunya. Aku mengangkat dokumen asli yang berhasil kusimpan sebelum dimanipulasi. Semua bukti sudah jelas. Kau membuat laporan palsu, menanamkan rumor, bahkan mencoba menjebakku. Tapi permainanmu sudah selesai. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari belakang. Aku bisa membenarkan itu, kata Wulan sambil berdiri, wajahnya tegas. Tak lagi dingin. Aku sempat ragu, tapi aku tahu, Ibu Rani tidak mungkin berbuat seperti yang dituduhkan. Air mata hampir jatuh dari mataku. Wulan, kau kembali percaya padaku. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Kiki,
yang kini kehilangan senyumnya. Aku berdiri tegak di depan semua orang. Blazer navy melekat di tubuhku. Wajahku penuh keteguhan. Kini kalian tahu siapa aku, dan kalian tahu siapa pengkhianat di antara kita. Keputusan ada di tangan kalian semua. Apakah kita akan tetap melanjutkan bersama? Atau membiarkan pengkhianatan menghancurkan kita? Kidegengen. Begitu pekat hingga semua orang menahan napas. Hari itu, topengku sudah jatuh. Tidak ada jalan kembali. Setelah pengungkapan besar di episode sebelumnya, ruangan rapat mendadak sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Semua orang masih mencerna kenyataan bahwa aku, yang selama ini mereka lihat sebagai tukang bersih-bersih, ternyata CEO perusahaan. Aku menarik napas panjang. Hari ini bukan hanya tentang siapa yang berkhianat, tapi tentang bagaimana kita mau melanjutkan langkah bersama. Aku menatap semua orang satu persatu. Tatapan mata mereka campur aduk, ada yang malu, ada yang kagum, ada juga yang takut. Tapi yang paling menusuk adalah tatapan Kiki. Ia masih berusaha menutupi kepanikan dengan wajah tenang, meski tangannya jelas bergetar. Kiki tiba-tiba berdiri. Suaranya meninggi. Semua ini rekayasa. Jangan percaya begitu saja. Dia hanya ingin menjatuhkan aku. Karena aku lebih layak memimpin, karyawan bergumam. Suasana kembali tegang. Aku mengangkat tanganku, memberi tanda agar mereka diam. Kiki, kalau kau memang yakin tidak bersalah, kenapa data yang aku simpan berbeda dengan laporan yang kau serahkan? Kenapa ada email rahasia yang menunjukkan negosiasimu dengan perusahaan pesaing? Wajah Kiki pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Aku menatapnya lekat. Pengkhianatanmu tidak hanya menyakitiku sebagai pemimpin, tapi juga semua orang di ruangan ini. Aku tahu semua orang menunggu keputusan dariku. Hukumanku pada Kiki akan menjadi simbol. Apakah aku pemimpin yang penuh dendam atau pemimpin yang membangun? Jujur, di dalam hati ada luka yang dalam. Kiki bukan hanya rekan kerja, tapi juga orang yang dulu pernah kupercaya sepenuhnya. Rasanya ingin berteriak, ingin menyingkirkannya seketika. Tapi aku teringat wajah ayahku. Kata-katanya dulu masih terpatri. Menjadi pemimpin bukan tentang membalas sakit hati, tapi bagaimana kau membuat luka itu jadi jalan untuk lebih bijak. Aku menutup mata sebentar. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang perusahaan. Aku membuka suara. Kiki, mulai hari ini, kau resmi dicopot dari semua jabatan di perusahaan ini. Semua orang menghela napas lega. Ada yang bertepuk tangan. Kecil. Tapi aku mengangkat tangan lagi. Melanjutkan. Namun aku tidak akan menyerahkanmu ke hukum. Aku memilih memberimu kesempatan untuk memperbaiki dirimu di luar sini. Semua orang berhak untuk belajar dari kesalahannya. Kiki tertegun. Matanya berkesik-kakak. Seolah tak percaya aku tidak memilih jalan balas dendam. Aku, suaranya tercekat. Sebelum akhirnya, ia menunduk dalam. Terima kasih Bu Rani. Begitu Kiki keluar ruangan, suasana berubah. Tepuk tangan keras menggema. Beberapa manajer mendekat padaku. Ibu Rani, maafkan kami karena sudah meremehkan Anda. Kami janji akan mendukung penuh langkah Anda. Wulan bahkan menangis sambil memelukku. Bu, saya hampir kehilangan kepercayaan, tapi terima kasih sudah membuktikan siapa Anda. Sebenarnya, air mata tak bisa lagi kutahan. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Aku merasa beban yang kupikul selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Aku berdiri kembali di depan semua orang. Hari ini kita belajar sesuatu yang berharga. Perusahaan ini tidak akan hancur karena satu orang yang berkhianat. Perusahaan ini justru akan semakin kuat karena kita belajar saling percaya. Mereka mengangguk. Ada semangat baru di wajah mereka. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Aku menutup rapat itu dengan satu kalimat yang menggema di ruang hati semua orang. Kita akan bangkit bersama. Dan mulai hari ini, aku bukan hanya cowok kalian. Aku adalah rekan kalian. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar di lantai atas gedung perusahaanku di Surabaya. Aku berdiri di depan kaca, memandang jalanan kota yang sibuk. Ada rasa lega yang menyelimuti hatiku. Beberapa minggu terakhir terasa seperti mimpi.
Dari Sheo yang menyamar sebagai tukang bersih-bersih, menemukan pengkhianatan, hingga akhirnya memimpin kembali dengan kejujuran. Kini, aku berdiri bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai seseorang yang telah belajar banyak. Ruang kantor yang dulu dipenuhi ketegangan, kini berbeda. Tawa karyawan terdengar lagi, ada energi baru, semangat yang lahir dari luka yang pernah kami alami bersama. Aku berjalan melewati meja-meja kerja, menyapa mereka satu persatu. Mereka tidak lagi melihatku dengan curiga, melainkan dengan hormat dan hangat. Selamat pagi Bu Rani. Semangat Bu. Aku tersenyum. Rasa lelah itu seolah terbayar lunas. Di sudut pantry, aku bertemu Wulan yang sedang membersihkan meja. Ia langsung tersipu begitu melihatku. Bu, maaf ya, waktu itu saya sempat ragu sama Ibu. Aku menepuk pundaknya lembut. Tidak, apa-apa, Wulan. Justru aku berterima kasih. Karena kamu yang pertama kali memberiku alasan untuk tetap kuat. Kamu tulus. Itu yang paling penting. Matanya berkaca-kaca. Saya nggak akan lupa kebaikan Ibu. Aku tersenyum. Merasa hubungan kami jauh lebih dari sekadar seco. Dan karyawan kami adalah keluarga dalam perjuangan ini. Siang itu, aku kembali duduk di ruang rapat, ruangan yang menjadi saksi pengkhianatan, sekaligus kebangkitan. Kenggangku menyentuh meja kayu panjang itu. Aku mengingat semuanya. Wajah Kiki yang terpojok, Wulan yang menangis, karyawan yang akhirnya memilih percaya. Aku bergumam pelan, seolah berbicara dengan diriku sendiri. Ternyata jadi pemimpin bukan soal duduk di kursi tertinggi, tapi soal berani turun, merasakan jadi yang paling rendah, dan tetap memilih untuk percaya. Sore menjelang, aku menutup laptopku, lalu berjalan keluar kantor. Angin Surabaya sore itu terasa hangat, membawa harapan baru. Aku menatap langit, jingga, dan tersenyum. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa luka bukanlah akhir, melainkan jalan menuju cahaya. Dan aku yakin, besok dan seterusnya, aku akan memimpin bukan hanya dengan kepala, tapi juga dengan hati.